Taib, di sini ada pertanyaan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah. Naam, Allahumma amin. Gini Ustaz, kita akan diimbau oleh pemerintah untuk lebaran di rumah. Lalu bagaimana dengan adab-adabnya yang biasa dilakukan kalau lebaran? Apa juga masih berlaku? Dan juga bagaimana sholatnya dilakukan? Syukron. Naam, afwan. Taib. Ini pertanyaan dari salah seorang ikhwah. Dan pertanyaan ini yang saya ketahui ada dua pertanyaan di dalamnya. Pertama terkait dengan adab-adab ya yang dilakukan ketika Id atau Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, ketika sholat Id dilaksanakan di rumah, ya, apakah masih berlaku adab-adab yang biasa dilakukan ketika kita melaksanakan Id ya, di lapangan atau di masjid? Maka kita katakan ya, termasuk adab yang tetap boleh kita laksanakan walaupun kita melaksanakan sholat Id di rumah. Pertama, mandi ya. Pertama hendaknya dia mandi ya, sebab ini termasuk hal yang dianjurkan ya, dan dilakukan oleh sejumlah sahabat ya. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ya, sebagaimana telah disebutkan ya, dari maula beliau ya, yaitu Nafi ibn Saljis ad-Dailami. Beliau katakan kana ya, Ibnu Umar yang tasilu yaumul fitr qabla ayyaqdu ilal musalla, bahwa di antara kebiasaan Abdullah bin Umar, beliau mandi ya, pada hari Idul Fitri sebelum menuju ke tempat sholat. Demikian pula ya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau ditanya tentang persoalan mandi, maka beliau katakan ya, yaumul jumu'ah wa yaumul arafah wa yaumun nahr wa yaumul fitr. Ya, mandi itu dianjurkan pada hari Jumat, pada hari Arafah, demikian pula pada hari Nahr, hari Idul Fitri, hari Idul Adha, dan juga hari Idul Fitri ya. Nah, dan asal Ali bin Abi Thalib ini dikeluarkan oleh Imam Syafi'i ya, dan juga Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih ya. Dan asal yang disebutkan dari Nafi tadi, Maula Ibnu Umar, itu dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dan juga Imam Abdul Razzaq dalam Musannafnya dengan sanad yang sahih. Sehingga ya, tetap kita dianjurkan untuk mandi. Ya, demikian pula tetap dianjurkan untuk at-tajammul. Ya, artinya memperbaiki keadaan dan penampilan kita, berhias, ya, termasuk memakai pakaian yang bagus, walaupun tidak mesti pakaian yang baru, ya, walaupun bukan pakaian yang baru, ya. Walaupun kita tidak melaksanakan sholat di lapangan. Mengapa? Sebab kita dianjurkan secara umum, ya, dan itu adalah adab terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan ibadah, menghadap kepada Allah dengan pakaian yang terbaik. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam suratul A'raf ayat ke-31, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai segenap anak cucu Adam, ya, ambillah perhiasan kalian ketika kalian hendak ke masjid yang melaksanakan ibadah. Ya, dan makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Sungguhnya Allah itu tidak menyukai mereka yang berlebih-lebihan atau melampaui batas. Nah, maka secara umum dianjurkan ya memakai pakaian yang terbaik ketika hari Id, walaupun melaksanakan sholat Id itu di rumah. Nah, kemudian termasuk dianjurkan yaitu memakan
dengan jumlah yang ganjil beberapa biji kurma, ya, kalau memang ada sebagaimana yang pernah disabdakan oleh sebagaimana yang pernah disebutkan oleh sejumlah sahabat, ya, terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya dari Anas bin Malik, ya, beliau katakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumul fitr hatta ya'kula samarat. Bahwasanya beliau tidak berangkat menuju pelaksanaan Idul Fitri pada hari Idul Fitri, tidak akan keluar sebelum beliau makan beberapa biji kurma. Nah, dan ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan sebahagian dari ashabus sunan. Nah, merupakan hadits yang sahih. Nah, apa hikmahnya? Hikmahnya untuk menunjukkan bahwasanya pada hari tersebut memang kita sudah tidak berpuasa lagi. Kita sudah tidak berpuasa lagi. Nah, dan kalau tidak menjumpai, tidak mendapati, tidak memiliki kurma, silahkan makan dengan makanan apa yang Allah mudahkan bagi kita. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana pelaksanaan sholatnya? Nah, di sini kita akan sebutkan dengan ringkas ya tentang sholat Idul Fitri jika itu dilaksanakan di rumah. Pertama, kalau dilaksanakan di rumah ini tidak ada khutbah, ya. Nah, tidak ada khutbah setelahnya. Nah, kemudian sholat ini juga, sholat Id ini tidak ada azan dan iqamah. Ya, tidak ada azan dan iqamah. Juga tidak ada semacam nida, ya, seperti yang biasa dilakukan oleh sebahagian masyarakat dengan membaca salatu jami'ah rahimakumullah kemudian dibalas dan seterusnya. Ini tidak ada tuntunan yang seperti itu. Kemudian salat ini juga tidak ada ba'diyah maupun qobliyahnya. Artinya tidak ada salat sunat ba'diyah dan qobliyahnya. Kemudian salat ini boleh dilaksanakan dengan sendiri-sendiri dan juga boleh dilaksanakan dengan berjamaah, dan berjamaah insyaallah itu lebih utama. Lalu kapan pelaksanaannya? Ya, kita laksanakan salat Idul Fitri setelah matahari terbit dan agak meninggi setinggi tombak. Dan itu waktu masuknya waktu duha. Nah, kemudian salat Idul Fitri ini jumlahnya 2 rakaat. Ya, dan bacaan Al-Qur'an yang dibaca di dalamnya itu dijahalkan atau dikeraskan. Ya, secara teknis kita sebutkan insyaallah, yakni di rakaat yang pertama, ya, sebagaimana kita melaksanakan salat, tentunya diawali dengan takbiratul ihram. Ya, lalu kemudian kita istiftah atau iftitah dan membaca takbir, ya, atau mengucapkan takbir sebanyak 7 kali. Dan ini dengan mengangkat tangan, ya. Setiap kali kita bertakbir di takbiratul zawaid, takbir tambahan yang 7 ini, kita mengangkat tangan, ya. Nah, kita mengangkat tangan. Kemudian tidak ada, ya, secara khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bacaan yang dibaca di antara setiap takbir tersebut, ya. Hanya saja ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud yang beliau katakan, baina kulli takbirataini hamdulillahi azza wajal wassana 'ala Allah, ya. Antara setiap takbir itu pujian kepada Allah dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini asal dikeluarkan oleh Imamul Baihaqi. Nah, kemudian setelah itu kita membaca Al-Fatihah, ya, surah Al-Fatihah dengan dijaharkan. Dan setelahnya kita membaca surah Qaf, ya, kalau memang dihafal. Jika tidak dihafal silahkan membaca suratul A'la. Jika tidak hafal juga maka silahkan membaca surah yang dihafal, ya. Lalu pindah ke rakaat yang kedua, ya. Di rakaat yang kedua setelah takbir intiqal atau perpindahan, ya, kita dianjurkan untuk membaca takbir sebanyak 5 kali. Ya, sama dengan yang sebelumnya dengan mengangkat tangan dan tidak ada bacaan tertentu, ya, di antara takbir tersebut. Lalu setelah itu kita membaca suratul Fatihah. Ya, dan kalau hafal silahkan baca surah Al-Qamar. Kalau tidak silahkan baca surah Al-Ghasyiyah. Dan kalau tidak hafal juga maka silahkan membaca surah yang dihafal. Nah, ini secara ringkas, ya, terkait dengan pelaksanaan salat Id kalau itu dilaksanakan di rumah. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Yang benar hanya datang dari sisi Allah, yang salah itu dari sisi kami.
Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim.